Intan, kalian pas pada bobo kan? Di sini gue masih agak siang ya kan. Selamat malam buat kalian semuanya dan selamat bergabung buat teman-teman gue yang baru bergabung, my all subscribers. Terima kasih banget kalian sudah pada gabung. Terima kasih buat komen-komennya. Gue seneng banget baca-bacanya. Semangat langsung ya kan. Kalau ada kritik saran kalian boleh masuk ke komentarnya gue ya kan. Karena kan gue juga manusia biasa yang kadang melakukan kesalahan kan. Kali ini gue mengangkat tema buat buat teman-teman subscriber gue. Ini menarik banget menurut gue. Buat kalian yang masih cari pacar, terus kalian yang udah punya suami tapi punya pasangan, atau kalian punya istri, punya pasangan nyebelin kayak begini, kalian mau tahu bagaimana cara gue ini menghadapi pasangan yang seperti itu ya kan? Tapi ini cara gue ya, terserah kalian mau mengikuti atau kalian tidak mau mengikuti, terserah. Tapi setahu gue yang gue ikuti, yang gue jalan ini berhasil tuh menaklukkan hati suami gue sampai ke termehek tuh ya kan. Sombong. Jangan kaget kau dengar gue sombong. Emang gue orangnya sombong banget gue ini. Oke. Tema kali ini adalah cara menghadapi pasangan kita yang keras kepala, egois dan mau menang sendiri. Jangan salah loh. Suami gue tuh begitu tuh awal-awalnya udah keras kepala, egois, mau menang sendiri. Iya kan kak? Jangan kasih tahu iya bilang. Iya. Tuh, anak gue pengen ngomong kayak begitu tuh, anak gue lagi nonton gue, fans gue, Oke. Tapi bagaimana cara gue menghadapi pasangan gue yang seperti ini? Oke. Sebelum gue menjawab, ini gue ngasih satu masukan buat kalian yang saat ini sedang menjalani hubungan atau masih baru pacaran. Buat yang kakak-kakak di atas gue atau adik-adik di bawah gue, kalau kalian ketemu pasangan yang kategorinya udah parah banget ya, temperamen gitu kan, egois, keras kepala, mau menang sendiri gitu. Kalau udah punya ketemu pacar yang kayak begitu, baru pacaran dan menunjukin sifat seperti itu, lo kebayang nggak masuk ke dalam dunia pernikahan, dunia dalam sesungguhnya, dan lo pasangan lo maunya dia menang sendiri, yang ada lo menderita, sakit mental lama-lama. Jadi sebelum lo ngambil keputusan kayak begitu ya kan, mendingan lo putusin. Lo cari yang bener-bener orangnya sabar, nggak temperamen, nggak egois, nggak mau menang sendiri. Berarti masih ada kesempatan buat kalian. Saran doang buat kalian yang sedang mencari yang ketemu orang kayak gini. Soalnya ada tuh gue baca katanya kayak gini. Tapi gimana ya, terlanjur cinta, terlanjur sayang, makan tuh cinta, makan tuh terlanjur sayang. Lo mau tahu dampaknya ngeri, tau nggak? Biar lo tahu gitu loh. Ini nggak seindah yang lo bilang, masih cinta, masih lucu-lucuan. Ada yang gue baca, iya suami gue, pacar gue tuh udah tempelin banget, tapi egois banget, keras kepala, mau menang sendiri. Gue nggak boleh main Instagram, gue nggak boleh main Facebook, gue nggak boleh ngeliat apa-apa, gue nggak boleh terima telepon dari cowok, gue nggak boleh keluar malam, gue nggak boleh, kalau tanpa dia gue nggak boleh keluar, tanpa dia gue nggak boleh ngangkat telepon. Ya ampun, melebihi orang tua ya kan, ngatur-ngaturnya. Orang tua kita aja nggak kayak gitu, orang tua kita aja ngasih kebebasan. Sampai kapan lo masih bertahan sama orang kayak begitu? Kalau gue sih nggak mempan orang-orang kayak gitu sama gue. Iya kan, kakak, tolong bikin bubble kak, bubble. Bumi lagi pengen minum bubble. Taitinya ada di situ kak, di situ kamar mami. Terus gimana buat kalian yang sudah menikah terus punya pasangan yang egois, keras kepala, mau menang sendiri? Gimana nih kak Intan, gue udah terlanjur nikah, nggak mungkin cerai, gue udah punya anak kan? Oke, karena kalau seandainya gue di posisi itu, gue udah pernah masuk ke posisi itu. Jadi kalian mau tahu apa yang gue lakuin ke suami gue, ya kan? Jadi gini, wajar kalau suami gue itu berpikir dia lebih pintar daripada gue, karena dalam segi pendidikan dia lebih pintar. Oke, itu poin yang melemahkan gue. Dalam segi pendidikan dia lebih pintar, oke? Dalam segi usia dia lebih matang. Usia, pendidikan, oke? Dalam segi pengalaman dia lebih banyak. Oke? Pengalaman lebih banyak. Jadinya wajar kalau dia merasa dia lebih pintar. Jadi dia merasa dia tuh gue yang sih salah terus gitu loh. Merasa dia jadi lebih egois. Omongan gue jadi tidak terlalu didengarkan gitu ya, karena kan lo tidak terlalu banyak pengalaman, lo jauh lebih muda, karena pendidikan lo nggak terlalu setinggi gue gitu, IQ-nya lo tuh nggak setinggi levelnya gue. Wajar dia berpikir seperti itu. Tapi
gue akhirnya bagaimana caranya gue meremukkan pemikiran dia yang seperti itu, membuat dia akhirnya berpikir ulang untuk menilai gue tanpa menjatuhkan gue. Gue punya trik. Awalnya gue mempelajari ini, kenapa dia begini sama gue. Kayaknya gue terus salah ya. Kayaknya kan gue kayak gue terus yang si bego-bego gitu ya. Omongan gue nggak mungkin lo tuh salah, lo begini, nggak mungkin kayak gitu terus. Kayaknya kan gue kayak tolol banget gue di perasaan gue ya kan. Gue pelajarin jadinya sifat suami gue ini. Jadi pada saat dia ngomong dari tahun ke tahun gitu ya, pada saat dia suami gue ngomong misalnya membahas soal tanaman, contohnya ya kan, contohnya soal tanaman nih, Intan, kalau lu menanam ini medianya udah harus siapin tanahnya, tempatnya, benihnya, lu harus disiapin. Itu 3 tahapnya katanya gitu. Dalam menanam ini prosesnya seperti ini, pagi hari tidak perlu disiram, hanya sore hari aja, kalau nggak siang-siang aja lo siram Intan, misalnya seperti itu. Menurut sepengetahuan suami gue, iya suami gue taunya katanya nanam bunga itu bagusnya siang hari disiram, karena dia merasa dia paling pintar, karena merasa pendidikannya lebih tinggi daripada gue gitu kan. Untuk menghajar orang seperti ini kan gue udah bilang, belum lu siapin namanya bukti. Jadi pada saat pada saat suami gue ngomong sama gue, oh iya gue gak lawan, oh gitu, ini trik gue nih, gue bilangin sama kalian cara menghadapi pasangan seperti itu ya kan. Oh gitu, cara menanamnya seperti itu begitu, oh iya, jangan lu lawan. Padahal walaupun lu sendiri gak yakin sama omongan dia kan, tolong atau lo banget kan, oh begitu, iya, oke, tunjukin, jangan lu tunjukin, oh gitu nggak mungkin salah kayak begini, nggak mungkin, jadi berantem lo jadinya tuh. Oh iya gitu. Tapi di belakang dia, ya pas di belakang dia apa yang mesti lo lakuin? Lu kumpulin tuh bukti-buktinya, lu kumpulin. Kata suami gue, menanam itu harus ada medianya, harus ada benihnya, dan harus ada tanahnya, dan disiramnya siang hari. Gue carilah itu ceritanya di Google. Ini contoh ya. Insinyur pertanian cara menanam baik dan benar. Prosesnya benar kata si Jerry, benar harus ada benihnya. Benar kata suami gue harus ada media tanamannya. Benar kata suami gue harus ada ininya. Dan tapi ternyata suami gue salahnya di mana? Ternyata kata insinyur pertanian itu siang-siang tidak boleh menyiram bunga, bolehnya kalau nggak pagi ya malam. Di situ aja kan menunjukin dia salah kan? Ya, gue pada saat dia salah, gue harus mengkoreksi, memberitahu dia. Untuk kenapa? Bukan untuk menunjukkan kehebatan gue, bukan. Gue harus menunjukkan sama dia, nggak semuanya yang lo pikir itu benar. Nah, terkadang lo harus mendengar masukan orang lain juga, supaya lo walaupun lo pintar, nggak terkadang segala-galanya lo pintar. Gue panggil suami gue tuh ya kan, suamiku duduk sini, gue bilang, lo bilang tanamannya begini-begini, nanti insinyur pertanian ITB Bogor nih bilang sama gue ini begini, lo tuh salah ya kan. Diam jadinya suami gue, oh ya gue salah ya, diam gitu. Terus cara menegur orang yang keras kepala nih ya kan, para suami-suami misalnya kayak suami gue tuh ngasih peraturan dalam rumah tangga. Setiap pergi kemana-mana harus bicara gitu kan. Setiap misalnya the most important in relationship is communication. Hal yang paling penting dalam hubungan adalah komunikasi. Dia selalu mengajarkan gue seperti itu, oke? Nah, pada suatu hari, jadi kalau gue menunjukkan mau mengajarkan suami gue dia melakukan kesalahan, nggak perlu kalau gue ngomel-ngomel gitu, gue langsung pang gitu kan, nggak perlu, cara gue tuh cerdas membuat dia berpikir dia itu salah. Kan dia kan udah ngasih undang-undang dalam rumah tangga ini harus ada komunikasi. One day suatu hari suami gue misalnya pulang telat, pernah suami gue tuh pulang telat, ya kan kak? Jadi pernah pulang telat tuh, terus gue tuh udah ini banget tuh, gue udah gemes banget, gue sampai pulang kantor kan biasanya jam 6:30 kan, ini jam 9 sampai jam 10 belum pulang juga, gue telepon nggak diangkat juga kan, gue jujurnya khawatir ya, bukan berpikir mau dia sama cewek, bukan, gue takutnya tau-taunya dia ditabrak di jalan atau dia kenapa gitu kan. Benar, namanya bumi lah ya kan, gegas nih jadinya, pengen muntah ya kan. Nah, gue telepon nggak diangkat, gue SMS nggak dibalas. Nah, sampai akhirnya jam 10 suami gue pulang, jam 10 malam suami gue pulang, dia bilang, iya tadi temen gue ngajak gue ngebir, tapi ini yang mendadak gitu loh. Jadi pas gue pengen angkat, gue nggak sengaja tadi nggak ngangkat telepon lo, karena gue tahu gue mau pergi mendadak, gue nggak izin, pasti nanti lo nggak izinin gue.
daripada mood gue nanti berubah, kata suami gue gitu, mendingan gak gue angkat, yang penting gue bisa jaga diri. Ya menurut logika gue bener juga, daripada nanti gue maki-maki logika dia, darinya dia have fun, jadi udah terlanjur emosi kan. Sebenarnya kan gue ajar marah, kan lu yang ngajarin ke gue untuk komunikasi, ya kan, jangan dadakan-dadakan gitu pergi, karena gue tidak pernah melakukan kayak gitu. Oh jadi begitu, gak gue marahin guys, oh jadi begitu, oh iya oke. Dalam hati gondok banget, kesel, emosi, gemes semuanya ya kan. Tahu apa yang gue lakuin ke suami gue? Beberapa hari kemudian gue bawa anak-anak gue kan kalau pergi kan selalu bertiga. Namanya juga emak kan, gue jarang pergi sendiri, gue tuh jarang banget. Gue pergi sama anak-anak gue terlambat pulang ke rumah sengaja. Gue melakukan seperti yang dia lakukan untuk memberitahu orang seperti orang yang egois. Gue akuin suami gue tuh egois, keras kepala ya, gue akuin. Begitu caranya. Gue terlambat, gue terbikin terlambat lagi gue pulang. Nggak gue SMS, di telepon nggak diangkat juga, sama seperti yang dia lakukan ke gue, ya kan. Berjam-jam dia akhirnya menunggu di depan situ, balik lagi ke situ, ketakutan karena dia berpikir ini ada anak-anak gue, ada istri gue, kalau kenapa-napa abis lah gue, nggak punya anggota keluarga lagi kan. Sampai di rumah dibilang oh my god, lu dari mana aja sih, dia bilang gila lu don't know how much I have so much worry, dia bilang kayak gitu kan. Gue tuh ketakutan, lo kenapa-napa, lo harusnya diangkat telepon dong, di telepon tuh diangkat, SMS tuh harusnya dibalas, jangan boleh kayak begitu Intan. Gue tuh khawatir banget, gue tuh shaking, dia bilang gue tuh gemeteran gara-gara lo tuh, kata suami gue kayak begitu. Oh ketakutan dia kan, mukanya sampai putih, angkat, ya ampun anak gue ternyata nggak apa-apa kan kayak gitu kan. Langsung gue bilang sama suami gue, suamiku, begituin, bagaimana perasaannya? Gila, I cannot talk anymore, dia bilang, I have so much worry, gue ketakutan banget. Sama, gue bilang, enak gak rasa khawatir begitu? Of course gak enak, sama. Enak, kesel gak ditelepon gak diangkat? Kesel, sama. Terus gue bilang gitu. Terus, lu deg-degan gak, takut kita kenapa berpikirnya udah macem-macem gak? Gue bilang kayak gitu. Iya berpikir macem-macem, stop kak. Oh sama, gitu ya kan. Berpikirnya sama, itu yang gue rasain waktu itu. Khawatir, kesel, bingung, ini orang kenapa, ini orang baik-baik aja apa enggak, paling tidak angkat ke teleponnya untuk ngasih tau gue tuh lo tuh baik-baik aja, kalaupun mau pergi sama teman akhirnya paling tidak bilang kayak itu juga yang gue rasain. Khawatir luar biasa ya, nggak enak banget, napas aja nggak enak kan. Kalau lu nggak mau diperlakukan seperti itu ya kan suamiku, nggak mau merasakan apa yang lo rasain saat ini yang nggak enak itu, jangan coba-coba melakukan. Karena gue percuma kalau gue ngomel-ngomel sama lu sendiri tidak tahu rasanya seperti apa khawatir itu, lu tidak mengerti di posisi saat itu gue kayak gimana takutnya, lu harus masuk ke dalam situasi itu dulu, baru lu bisa merasakan deg-deg tuh nggak enak, deg-deg udah jam segini istri gue belum pulang sama anak-anak, kenapa nih? Rasanya nggak enak kayak gitu ya kan. Jadi besok-besok kan kalau nggak mau dibegituin jangan begitu, jangan mengulang-ulang. Soalnya kan lu yang ngasih undang-undang pernikahan, undang-undang dalam keluarga kita. The most important in relationship is communication. You say that to me, you told me like that. Gue bilang gitu sama suami gue. Diamlah suami gue ini ya kan. Jadi gitu guys, cara gue membuat suami gue tuh berpikir itu salah dengan melakukan kesalahan yang dia lakukan supaya dia bisa merasakan, supaya dia tahu duluan, oh rasanya seperti ini, jadi dia tahu gitu loh. Terus misalnya lagi nih gue kasih tau, misalnya suami gue tuh kan orangnya tipikal sibuk banget kan, suka banget baca, dan dia sering banget melakukan ini sama gue. Pas lagi gue ngomong, dia misalnya lagi main komputer gitu, bukan main game, lagi ngerjain sesuatu gitu. Jadi tadi kan ini begini, gue ngomong dia sambil kerja, iya begini, terus apa ya, gue lupa lagi, apa ya, gue gitu kan, rambut gue apa nih, gue lupa. Ngomongnya nanti aja kalau misalnya udah inget ya, jangan gangguin gue lagi fokus. Sekali, misalnya gue lagi ngomong gitu, Dedi tadi kan begini, terus intinya apa? Kan ngeselin ya, udah ngomong panjang lebar, dia bilang intinya itu apa? Itu yang kedua kali. Terus misalnya gue lagi ngomong kayak begini, ngomongnya cepetan kayak gitu, karena dia lagi sibuk banget ya. Ngomongnya cepetan kan nggak enak kan digituin ya kan, kayak keseakan lu tuh nggak menghargai gue ngomong gitu, ngeselin lu dengan body language lu tuh ngeselin gitu. Tapi gue biasa aja, gue nggak marah guys. Dan gue bilang untuk menunjukkan orang seperti itu, tunjukin cara sikapnya dia bagaimana ke orang lain, gue tunjukin. Kayak misalnya waktu
waktu pernah suami gue kan, gue lagi ngomong sama suami gue lagi nonton TV, lagi main komputer ya, terus gue ninggalin dia lagi di ruang komputer, gue pengen keluar kan, pas gue pengen keluar gitu suami gue lagi ngomong, gue kira ini lagi nonton, dia kan mau keluar gitu, gue mau keluar, dia lagi bilang, mama tunggu, kata suami gue gitu, tunggu, nanti gue lagi mau keluar gini, nanti begini, dia lagi ngomong nih, ya kan, terus gue tunjukin sikap gue begini, ya terus, oke, bye, sekali, ya kan, terus misalnya dia lagi ngomong juga, mama, ini tadi begini, terus apa ya, kalau misalnya lupa kirim email aja, ya kan, ke WhatsApp aja kasih taunya, I don't have time, gue bilang gitu, gak punya waktu, kalau ngomongin lama seperti yang dia lakuin, kirim email aja, katanya kayak gitu. Kirim email itu 2 kali, gue gituin kan, dan yang ketiga kali, terus dia lagi cerita, tadi kan di kantor kan begini, terus poinnya apa, intinya apa, gue gak ngerti, gue balikin lagi apa yang diomongin gitu, kan jengkel kan dia kan, lu kenapa sih, lu kok ngeselin sih kayak gini, baru tuh gue buka omongan gue, karena itu kan sikap kayak gitu tidak enak kan, pada saat lu ngomong, lu pengen pasangan lo atau orang yang diajak ngomong itu tatap matanya, respon dalam cara bicaranya, iya kan, gue bilang kayak gitu, bukan kayak begitu, lu digituin tidak enak, makanya jangan memperlakukan seperti itu. Kalau gue bilangin lu nggak percaya, ya kan, lu akan bilang, masa sih gue kayak gitu, gue tunjukin dulu, gue copy dulu nih tingkahnya lu, gue tunjukin lewat diri gue perlakukan ke lu, ternyata tidak nyaman kan, sama, gue merasa juga tidak nyaman, gitu. Gue tuh selalu menunjukkan cara ekstrim sama suami gue, apa yang dilakuin gue ulakin ulang gitu loh, supaya dia tahu itu tidak enak, tidak nyaman, jadinya dia nggak songong lagi gitu loh. Jadi dia misalnya mau merasa egois gitu ya, lu egois banget sih kan, orang lagi ngomong bukannya begini, gue tunjukin nih sikap egois itu tuh begini, nggak enak, jadinya udah jangan begitu ya, supaya kita tuh baik-baik aja gitu. Kalau misalnya dia bilang orang yang maunya menang sendiri kayak suami gue, ngerasa karena faktor usia, pendidikan, dan pengalaman hidupnya lebih banyak, dia merasa dirinya benar-benar terus, gue selalu setiap membicarakan sesuatu sama suami gue akan rajin membaca sesuatu dari Google, gue mencari buktinya dulu untuk membilang sama dia, enggak, lo salah, berdasarkan buktinya tuh begini gitu, supaya suami gue nggak berpikir, walaupun gue nggak selevelnya dia, tapi gue nggak sebodoh apa yang dia pikirkan gitu ke suami gue gitu. Karena gini loh, kalau kadang sepinter-pinternya orang juga nggak semuanya segala-galanya pinter, kayak waktu itu nih, suami gue, kita kan punya mobil 2 ya kan, satu mobil made in Amerika, itu mobil udah lama banget ditinggal di Florida, karena kan selama ini kita tinggal di Qatar ya kan. Nah pas kita begitu balik lagi ke Amerika, mobilnya itu mati ya kan. Suami gue udah beli alat pendeteksi, misalnya ini contohnya alat pendeteksi ya, untuk mendeteksi dalam mobilnya mana nih yang bermasalah gitu, udah dibeli sama dia itu. Nah tidak ketahuan juga salahnya di mana ya. Terus yang kedua, suami gue udah ganti otak-atik itu mobil, otak-atik semuanya, dari otak-atik nggak bisa juga, ambil dia sedikit hopeless gitu ya kan. I don't understand kenapa ini mobil begini, padahal semuanya oke. Akinya semuanya udah diganti tahun kemarin, Algin nggak pernah diganti, mobilnya nggak pernah diinin kok, nggak pernah dipakai, semua pasti baterainya oke, semua oke, gue pakai mesin pendeteksi kok, tidak ada yang bener kayak gini-gini juga gitu. Dia udah contoh curhat-curhat itu 3 kali sama gue ya kan. Gue nggak berpikir serius dengan omongannya dia, sampai akhirnya yang ketiga kali gue ngomongin sama dia, kenapa sih lo repot banget, gue bilang gitu, kenapa dia, why so apa namanya, so busy, you know, you look so unhappy, gue bilang, lo gak bahagia, gimana nih, soalnya mobil gue kayak gini-gini, coba lo ganti baterai sana, gue bilang gitu. Masa sih baterai, yakin lo baterai, soalnya dia udah coba ini yang pakai kabel itu, pemanas itu, kita kan dari mobil satu ke mobil satu di cas itu baterainya gitu kan, dia berpikir baterai itu nggak ada masalah, ya udah coba lo beli baterai dulu, gue bilang kayak gitu. Gue udah banyak banget nih ngabisin uang nih, katanya kayak gitu, tapi apalah ini the last time, gue yang terakhir gue beli baterai, gue beli ini, apa bener baterai, kalau nggak bener gue buang nih mobil, dia bilang, saking keselnya dia kan. Akhirnya dibeli baterai dong sama dia, dengerin omongan gue, dengan celotehan gue, beli baterai, gue gitu doang, terus sama gue tinggal dibeli baterai, mobilnya nyala, oh langsung suami gue jepret, loncat-loncatan, cium, oh my istriku so smart, oh my gosh,
percaya diri, no gue gak tahu kalau lu sepintar itu. Tuh gitu kan, kadang-kadang makanya gue bilang sama laki gue, mungkin lo ngerasa pinter banyak hal bilang pinter, gak semuanya lo pinter gitu loh. Mungkin gue bukan bagian otomotif, tapi gue tahu mobil itu sejak gue umur 19 tahun. Gue udah megang mobil, gue sekarang umur 36, gue udah megang mobil, gue tahu lah kalau bisa penyakit mobil kayak begitu, gue bilang gitu. Di situ dia ngerasa, oh iya benar Intan, lo benar katanya kayak gitu. Jadinya di situ suami gue berpikir nggak semuanya yang dia pikir itu benar, karena kita menunjukkan kesalahan dia, sehingga dia akan berpikir, oh ternyata si Intan itu nggak sebodoh apa yang gue pikirkan, dan gue nggak bisa selalu ignore omongannya dia. Kadang pun Intan ini walaupun nggak selevel sama gue, kadang dia benar, dan itu yang akhirnya membuat suami gue yang si egois ini, yang keras kepala ini, yang merasa pengen menang sendiri ini, karena berdasarkan dia punya usia, dia udah matang, dia punya pendidikan lebih tinggi, dia punya pengalaman lebih banyak gitu, itu akhirnya menurunkan egoisnya dia gitu loh, menurunkan. Karena gue di sini bukan sebagai si tukangnya benerin, enggak. Kadang pun gue salah gitu loh, kadang pun gue salah, kadang pun dia benar, kadang pun dia benar, kadang pun dia salah, gue pun kadang benar gitu. Jadi kita posisinya kadang gue benar, kadang dia salah, kadang dia benar, kadang gue yang salah. Dalam rumah tangga itu harus begitu, nggak bisa harus perempuannya terus yang menang, harus suaminya terus yang menang, nggak bisa lah. Namanya dua kepala dilahirin dalam dunia berbeda, budaya yang berbeda, nggak bisa loh maunya menang sendiri terus penerus gitu. Yang ada ke rumah tangga ini bisa hancur lebur ya kan. Nah begitulah caranya guys, gue cara menaklukkan suami gue untuk tidak terlalu sombong, tidak terlalu egois, tidak terlalu keras kepala. Si bule ini, apalagi si bule ini dalam kategori beneran ngomong, kan gue pernah di video-video gue banyak kan, gue kalau ngomong berdasarkan bukti, gue mau baca dulu, gue lihat dulu, baru gue jeberin sama dia. Kalau nggak gue nanti dianggap bullshit, gue tukang bohong, nanti takutnya dibilang sama dia ya kan. Gitu. Lagi juga banyak banget gue baca-baca tuh ya di konten-konten, aduh gue baru punya pacar nih kayak gini, tapi orangnya begini, gue udah terlanjur cinta. Lo hati-hati deh, cinta tapi jangan idiot ya, jangan pegang vitamin cabang bayi, lo tinggalin deh. Karena kalau udah masuk dalam pernikahan nggak segampang itu yang lo pikirkan. Mungkin ada sebagian orang yang sikapnya kayak gue, yang nunjukin cara mengajarkan suami egois seperti gue. Ada juga yang jadinya diem, lebih baik mengalah terus. Guys, gue bilangin sama kalian ya, mengalah dalam rumah tangga itu benar, tapi bukan mengalah misalnya si istri terus yang mengalah, si suami terus yang menang. Gak bisa begitu. Si suami mulu yang mengalah, si istri mulu yang menang. Gak bisa kayak gitu guys, gue bilangin ya. Jadi kalau buat kalian ini yang punya pasangan egois, punya pasangan keras kepala, kalian juga kadang-kadang boleh menunjukkan sikap tegasnya kalian gitu, ketegasan kalian, supaya kalian tidak terlalu sering diinjak-injak gitu loh. Ketegasan sikap yang gue tunjukin sama suami gue, yaitu gue bilang di saat suami gue melakukan kesalahan, gue akan melakukan hal yang dia lakukan, tapi bukan yang aneh-aneh ya. Misalnya yang kayak pulangnya telat, padahal dia sendiri yang ngasih undang-undang jangan kalau telat itu harus ngomong, harus komunikasi. Dia tidak melakukan, gue lakukan apa yang dia lakukan. Dia akhirnya tahu rasanya nggak enak menunggu, rasanya awal itu nggak enak gitu loh, ngomong di kacang itu nggak enak. Gue lakukan seperti yang dilakukan, akhirnya tahu, oh nggak enak ya ngomong itu, mukanya kita kesini atau kita main handphone diajak ngomong nggak enak. Di situ akhirnya kan dia baru berpikir gitu loh. Itu ketegasan sikap gue yang gue tunjukin sama suami gue. Akhirnya suami gue akhirnya, oh iya nggak boleh kayak gitu, ternyata nggak enak tuh, ngeselin tuh ya kan gitu. Dan kenapa gue bilang jangan terlalu banyak mengalah boleh buat kebaikan, tapi mengalahnya jangan terus-terusan mengalah. Kalau lu terus-terusan mengalah sampai membuat si egois ini berpikir selalu benar, lu tidak akan pernah mengkoreksi dia, karena dia akan berpikir dia selalu benar dan lu salah gitu loh. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengerti di mana letak kesalahan dia. Justru lu membawa dia ke lubang yang semakin dalam, membuat dia berpikir semakin, gue tuh gak terkalahkan, gue tuh selalu menang, gue tuh hebat gitu. Malah lu yang tersiksa. Lu harus tunjukin ketegasan lu harus tunjukin di mana letak dia kesalahan dia, karena itu adalah pasangan lo tahu gimana caranya masuk ke pasangan lu untuk ngomong, oh ternyata lu tuh salah tahu, begini kan. Lu tahu kelemahan di pasangan lu kayak gimana, cara menyampaikan dengan baik dan benar supaya dia gak marah kan. Kalau misalnya gue menunjukkan suami gue salah itu pada saat misalnya suami gue lagi minum bir gitu kan. Suami gue kalau minum bir kan, jadi kan kalau minum bir langsung lucu ya kak ya,
Lu anak gue langsung gitu, langsung jiwa humorisnya tinggi. Baru tuh gue bilang suami gue, suamiku gitu. Ternyata tuh salah, tahu tuh kan gue udah baca begini. Baru jangan pada saat pulang kerja lu maki jebret lu salah, lu goblok, lu bangsat, lu kayak gitu. Ya enggak lah, yang terjadi lu bacok-bacokan sama suami lu kan. Baru pulang kerja langsung lu jeberin kayak begitu. Lu punya trik sendiri lah. Karena itu kan pasangan lu tahu di mana letak kelemahannya, di mana letak di saat dia oke, dia tidak oke, ya kan. Tapi intinya jadi perempuan itu tidak boleh terlalu lemah, perempuan itu tidak boleh terlalu mengalah banget. Karena kalau lu mengalah terlalu selalu diinjak-injak. Dan buat suami-suami, kalian jangan sombong. Banyak juga konten-konten yang gue baca. Udahlah jadi istri, di rumah aja ngurus anak, gak usah banyak bacot, banyak tuntutan. Tuh ada satu kayak gitu. Terus nggak tahu apa suami banyak banget pekerjaan yang harus dilakuin untuk mencukupi kehidupan ekonomi, berisik jadi perempuan. Ada tuh dua kayak begitu. Aduh pak, bapak-bapak, gue bilangin sama kalian ya, memang kalian sibuk mencari uang itu sangat-sangat sulit, tapi hargain juga sebagai perempuan gak segampang apa yang kalian pikirkan. Nih kasusnya kayak gue ya kan, di usia gue yang tidak muda ini gue lagi hamil, banyak hormon yang berubah. Kalian tahu nggak, para laki-laki ya kan, perempuan ini lemes, perempuan ini manja-manja banget, bunting kayak bunting pertama kali aja. Kalau sampai suami gue ngomong kayak gitu, temen gue ada tuh yang bunting ketiga kali gitu sama sama suaminya dulu. Allah, kayak udah bunting 4 kali aja, kayak belum pernah bunting aja, manja banget. Digituin dia sama suami sampai dia nangis-nangis ke gue gitu kan. Lo tau gak sih? Mulut gue aja saat ini lagi ngomong ini ludahnya banyak banget. Ludah yang gue rasain itu rasanya pahit. Akhirnya sampai gue bilang sama suami anak gue untuk bikin boba ini biar manis mulut gue. Di saat gue ngomong gini, gue harus mengkontrol yang namanya ludah gue yang harus gue telan atau enggak, karena ini rasanya pahit, tidak enak. Di saat lo lapar banget, perut lo lapar banget, lo harus masukin makanan ke perut lo biar janin lo makan. Tapi itu dia memaksa untuk keluar-keluar, itu tidak gampang ya laki-laki. Jangan lo pikir, oh udah bunting pertama, bunting kedua sama aja. Setiap hormon tuh berubah-berubah, berbeda-beda gitu loh. Jadi jangan sombong laki-laki dibilang di rumah aja udah ngurus anak-anak. Gue gak setuju kayak begitu, maunya menang sendiri, laki-laki kebanyakan yang begitu ya kan, mau menang sendiri, mentang-mentang dia yang cari duit, jadi dia egois banget, seakan-akan dia di segala-galanya gitu kan. Oh gak bisa begitu. Kesuksesan laki-laki, kesuksesan seorang suami itu lihat siapa di belakangnya. Tuh di belakangnya kan gitu kan, kata pepatah mengatakan laki-laki tidak akan sukses, laki-laki tidak akan maju kalau tidak ada seseorang di belakang dia yang menopang dia. Karena kenapa? Seorang sukses ini pasti akan jatuh. Orang sukses ini pernah jatuh, pernah yang namanya hilang semangat, pernah yang namanya drop down segala-galanya ya kan. Kenapa dia bisa bangkit lagi? Ada seseorang yang nopang, ayo kuat ya kan. Aduh gua gak semangat, lo pasti bisa, lo pasti begini. Nah jadi laki-laki kalian tidak boleh sombong. Sebenarnya yang dibilang katanya rumah tangga itu adalah pemimpinnya laki-laki. Betul, pemimpinnya laki-laki, tapi jangan salah. Pemimpin, laki-laki ini pemimpin, tapi tanpa seorang istri ya, dia itu lemah. Laki-laki tanpa istri itu lemah, gue bilangin. Karena laki-laki ini tidak punya perasaan, dia hanya berpikir secara logika. Di saat logika dia sudah tidak bisa dia pahami, dia kan lemah gitu loh. Kalau ada perempuan kan masuk lewat perasaan. Ingat motivasi kita, ingat loh kita udah sampai di sini, ingat lo pasti bisa, kita pasti bisa. Si istri ini penopangnya, istri ini walaupun yang dibilang lo kalian berpikir di rumah aja, wah istri ini yang membuat kalian tuh semangat, tahu tujuan hidup kalian. Di saat kalian udah mau ke kiri ke kanan, ingat loh anak-anak butuh sekolah, anak-anak butuh begini, jadi kita harus fokus untuk menabung begini gitu ya kan. Jadi gitu aja informasi dari gue, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Cara menghadapi pasangan yang egois, keras kepala, sombong, maunya menang sendiri. Itu cara-cara gue sendiri ya. Kalau memang kalian berpikir kalian mau coba silahkan. Kalau kalian berpikir cara gue terlalu ekstrim ya jangan dicobain ya kan. Tapi apa yang gue lakuin ke suami gue sejauh ini berhasil. Jadinya tidak ada tuh yang namanya dia menang terus, gue menang terus, enggak. Kadang dia menang, kadang dia gue kalah. Kadang gue menang, kadang dia kalah ya. Kadang kita standar-standar aja gitu. Oke, terima kasih udah dengerin omongan gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam sejahtera buat kalian semuanya dan selamat tidur. Bye bye.